Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Felix Xiao membahas Alkitab khususnya tentang manusia jatuh ke dalam dosa, dan dia bahas dengan ngawur saudara dalam Tuhan. Kenapa? Dia mengatakan bahwa buah pohon yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu adalah buah apel, dan juga dia mengatakan bahwa yang lebih dulu digoda oleh setan itu sebenarnya si Adam, bukan si Hawa. Nah, saudara Tuhan, ini berbanding terbalik dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, sebelum kita lanjut membahasnya, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi teman sekalian sudah pernah baca Bible? Belum. Hari ini teman-teman belajar baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya ilmu perbandingan agama. Supaya teman-teman tahu bahwa agama itu juga harus diperbandingkan. Karena gini ceritanya, ada orang-orang yang nggak paham tentang agama. Lantas karena mereka nggak paham tentang agamanya dan agamanya tidak bisa dibuktikan pakai akal, maka mereka mengatakan bahwa agama tidak boleh diperbandingkan karena itu bukan urusan akal. Di dalam Islam, agama 100% urusan akal. Jelas ya? Karena itu agama itu bisa diperbandingkan layaknya ilmu-ilmu yang lain. Bisa kemudian dibuat komparasi antara ilmu-ilmu yang lain. Karena kenapa? Karena Islam memang semuanya berdasarkan rasio, bukan seperti agama yang lain. Kalau gitu kita lihat, jadi cerita begini sekalian tentang tujuan hidup tadi. Ini ada tujuan hidup yang digambarkan oleh orang-orang di agama sebelah, dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Kitab suci namanya kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam surat yang paling awal namanya surat Genesis. Genesis ini kalau dalam bahasa Indonesia surat Kejadian, ya. Lalu bagaimana ceritanya? Nih saya ceritain sebelum Anda sholat. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan cerita ini sebelum sholat, dan setelah sholat kita bisa bahas tentang bagaimana versi Islam. Nah, ini ceritanya teman sekalian. Jadi Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Bukan Allah ya, tapi Allah. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada di situ pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, berarti gini ceritanya. Tuhan menciptakan taman. Dalam bahasa Arab, taman namanya jannah. Dalam bahasa Aram dan Ibrani, jannah juga sama. Kan Ibrani sama bahasa Arab kan satu rumpun, gitu kan ya. Jadi ada jannah, namanya Jannatun Eden kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa kita Jannatun Aden, ya sama aja kira-kira. Ada di situ banyak sekali kebun-kebun, di situ karena kebun banyak sekali pohon-pohon. Tapi yang dimention dalam surat Genesis itu ada dua pohon yang spesial. Satu pohon pengetahuan, dua pohon kehidupan. Oke, saya tes dulu. Satu pohon, dua pohon. Sekali lagi, satu pohon, dua pohon. Ada dua pohon spesial, satu pohon pengetahuan dan satu lagi pohon kehidupan. Lalu kemudian Tuhan bicara pada manusia. Tuhan Allah memberi perintah pada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan jangan pernah dimakan buahnya. Karena kalau kamu makan buahnya, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jelas sampai di sini? Ada pohon yang nggak boleh dimakan, yaitu adalah pohon pengetahuan. Kalau dimakan bakal jelas. Lalu kemudian datanglah setan kemudian menggoda manusia. Kok kamu nggak makan sih? Nggak boleh saya dimakan. Lah kenapa? Tuhan melarang saya makan, yang lain boleh, yang ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, karena kalau saya makan saya mati. Lalu kemudian setan berkata kepada perempuan, karena waktu itu ceritanya laki-laki digoda nggak mempan. Laki-lakinya pergi, maka kemudian setan menggoda perempuan. Ketika setan menggoda perempuan Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang mana yang baik dan tahu yang mana yang jahat. Sampai di sini paham? Jadi kenapa nggak boleh makan? Nanti mati. Enggak gitu kok. Nanti kalau kamu makan, justru kamu akan tahu yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dimakan atau tidak? Dimakan atau tidak? Akhirnya dimakan. Apa buahnya? Holdi, itu kan di Al-Quran. Kalau di sini buahnya apa? Anda ini suka mencampur-campur aduk. Kan sudah saya bilang ini bukan Al-Quran. Apa buahnya? Oh, belum tahu buahnya? Buahnya buah apel. Buah pengetahuan dalam terminologi agama sebelah itu buah apel. Itulah kenapa Anda pakai iPhone? Pakai iPhone? Itu lambang belakangnya lambang apa? Apel digigit. Tahu kenapa Steve Jobs itu ngambil logo seperti itu? Nggak tahu ya? Anda punya handphonenya, Anda punya barangnya, tapi Anda nggak pernah cari tahu dari mana logonya itu. Oh parah. Mau saya kasih tahu logonya dari mana? Steve Jobs itu orang ateis. Baik, nonton untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao di cuplikan video tadi. Dia membahas
kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa versi Alkitab. Dan dalam Tuhan ada 2 poin yang perlu kita luruskan dari apa yang dia sampaikan. Pertama, dia katakan bahwa buah pohon yang dimakan Adam dan Hawa itu adalah buah apel. Dan saudara, dalam Tuhan hal itu sangat tidak tepat, karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Yang tertulis dalam kita adalah buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya bacakan ayatnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi di sini tidak ditulis bahwa buah pohon yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu adalah buah pohon apel. Ya, itu sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara Tuhan. Kalaupun itu merupakan penafsiran, saya katakan bahwa itu merupakan penafsiran yang tidak tepat atau yang keliru, saudara dalam Tuhan. Dan hal yang kedua yang perlu kita luruskan dari apa yang disampaikan, dia mengatakan bahwa yang lebih dulu digoda oleh iblis itu adalah Adam. Tetapi karena Adam tidak mempan digoda oleh si iblis, maka dia menggoda si Hawa. Nah, ini berbanding terbalik dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Justru Hawa lah yang lebih dulu digoda oleh iblis, ya, diperdaya oleh iblis, dan setelahnya nanti Hawa ya memberikan buah itu kepada Adam untuk dia makan, dan mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Saya bacakan ayatnya supaya jelas. Dalam Kejadian pasal 3 dengan perikop di sana, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Jadi di sini Hawa menambah kalimat yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, ya. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, di ayat ini jelas yang lebih dulu digoda oleh ular atau setan adalah si perempuan, yaitu si Hawa, ya. Dan di ayat selanjutnya lebih jelas, ya, saya bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, artinya Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada
perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan selanjutnya, ya. Jadi jelas ya, yang lebih dulu digoda oleh setan untuk makan buah pohon pengetahuan itu adalah yang perempuan, si Hawa, bukan si Adam. Nah, Felix Xiao tadi mengatakan bahwa yang lebih dulu digoda itu adalah Adam, tetapi karena Adam tidak mempan digoda, maka dia menggoda perempuannya gitu loh. Jadi ini berbanding terbalik dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, ya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan atau menanggapi video ini. Selanjutnya silahkan tulis tanggapan selalu di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.